Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fauzan dari Fakultas Ilmu Komputer dan Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengerjakan sebuah tugas besar dua yang diampu mata kuliah algoritma dan pemrograman yang diampu oleh Ibu Sarwati Rahayu, ST MMSI. Dan berikut adalah instruksinya, yaitu buatlah program dengan menggunakan loop dengan output sebagai berikut. NIM Anda dengan kolom ke bawah. Lalu buatlah program dengan menggunakan loop dengan output sebagai berikut. Nah, kita akan membuat dua program ini menggunakan bahasa C++. Setelah kita sudah melihat instruksinya, kita akan lanjut ke aplikasi Dev C++ untuk menuliskan sebuah programnya. Dan di sini masih kosong, lalu kita tulis dulu programnya. Ya, baik, di sini sudah keluar outputnya dan yang diminta. Ya, ini dia outputnya. Kita lihat dulu di instruksi modulnya.
Ya, yang diminta 1491625 di pertengah ada NIM Anda, lalu di sini 125244781. Kita samakan dan output yang keluar sudah sama dengan sesuai dengan instruksi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang program ini. Yang pertama, ada ada namanya header dari sebuah program. Saya memasukkan library IOStream, lalu juga saya memasukkan library IOManip atau IOManipulator yang biasanya saya tidak menggunakan IOManipulator. Saya di sini menggunakan IOManipulator. Kenapa? Karena saya ingin menggunakan sintaks yang ada pada dalam library tersebut, yaitu setWay untuk mengatur space atau ruang data. Juga di sini ada using namespace standar untuk mempersingkat tulisan cout, jadi saya tidak perlu menggunakan standar cout dan lain-lain, saya cukup menggunakan cout saja. Lalu kita mau bahas tentang int main. Int main ini bisa kita sebut juga main function atau fungsi utama. Jadi ketika kita baru pertama kali mulai program, kita dimulai dari int main, dari baris ini. Lalu kita mendeklarasikan dulu tipe datanya untuk integer, array X, untuk X array. Di dalam array ini ada angka yaitu 1, 4, 9, 16, 25, yang kalau misalkan kita ubah ke bentuk bilangan, ini adalah bentuk bilangan pangkat 2. 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3. Dan lalu di array integer Y, tipe data integer untuk Y array, isi datanya itu bentuk angka kubik atau pangkat 3, tapi dimulai dari 5. 5 pangkat 3 125, 4 pangkat 3 64, 3 pangkat 3 27, 2 pangkat 3 8, 1 pangkat 3 1. Lalu kita mendeklarasikan NIM-nya dengan tipe data string, ada tanda petik 2 di sini. Lalu tidak lupa menggunakan tanda titik koma yang artinya akhir dari program. Dan kita lanjutkan ke pengulangan. Saya menggunakan pengulangan for untuk membuat looping, dan juga ini saya mendeklarasikan integer untuk i sama dengan 0 untuk function i plus plusnya. Lalu jika i lebih kecil daripada 5 maka i plus plus. Oke, lalu cout, tampilkan layar untuk setWay. Nah, setWay 5 karakter yang artinya beri ruang space untuk pengulangan array X 1491625 ke bawah sebanyak ke samping sebanyak 5 space atau 5 karakter. Lalu setelah 5 karakter dari array X, buatlah 15 karakter space dari setWay untuk NIM. Lalu juga lanjut ke setWay 10 karakter untuk loop array Y. Lalu endline atau buat baris baru. Maka ketika kita running, hasil akan seperti ini. Ya. Yang berarti set 5 itu mulai dari sini sebanyak 5 karakter, 1, 2, 4 space kosong, dan 1 adalah angkanya karena cuma ada 1 angka. Lalu setelah setWay 5 dibuat lagi 15 karakter. NIM itu ada 11 karakter angka numerik. Berarti di sini masih ada space sebanyak 4 space lagi. Lalu juga setWay 10 karakter yang berarti space ke sini 10 karakter. Ini maksimal ada 3, maka di sini masih ada ruang 7 space lagi. Jika angka 7 maka dia akan max ke sini. Ya, ini untuk penjelasan yang nomor 1. Ya baik, kita akan lanjut ke instruksi pemrograman nomor 2 di C++. Sesuai instruksi. Instruksinya itu adalah buatlah program dengan menggunakan loop dengan output sebagai berikut. Bilangan, ini bilangan pangkat 1 dan juga ada totalnya.
lalu ada bilangan pangkat 2, ini, bilangan pangkat 2 dari ini, lalu ada totalnya juga, lalu bilangan pangkat 3, dan juga ada totalnya. Yang dimana sebagai gambarannya kita akan membuat program yang pertama itu sudah pasti kita untuk mengatur jaraknya kita menggunakan setway. Lalu yang berada di dalam library IO Manipulator. Lalu juga kita akan membuat sebuah statement looping atau saya kembali lagi kita menggunakan for untuk loopingnya dan juga untuk buat kita akan menambahkan di akhirnya untuk total dan juga ini baris. Programnya hampir sama dengan yang tadi, hanya ada sedikit penambahan saja dan kita akan mencoba membuat programnya. Sebagai catatan, sebenarnya saya sudah membuat program ini duluan untuk mengecek apakah program yang sudah saya buat itu benar atau masih error. Jadi untuk pembuatan program di sini, saya menyontek dari program yang sudah saya buat sebelumnya. Maka kita akan tulis dulu programnya.
sudah kita buat. Coba kita running, apakah benar? Di sini masih ada error. Coba kita cek sebentar. Ya, ini sudah saya buat ulang kembali untuk programnya. Tadi error karena saya mempunyai program yang sudah saya buat tadi belum saya hapus. Tidak tahu ketika saya hapus, program langsung bisa dan juga jalan kembali. Dan saya akan running di sini. Error 0. Ya, kita lihat instruksinya. Apakah sama dengan instruksi? 1, 2, 3, 4, 5 jumlahnya 15, 1, 4, 9, 16, 25 jumlahnya 55, 1, 8, 2, 7, 6, 4, 1, 2, 5 jumlahnya 225. Ya, sudah sesuai. Dan saya akan menjelaskan untuk pembuatan programnya. Ini sama seperti tugas instruksi yang pertama. Ini adalah file header, yaitu lagi-lagi saya menggunakan IManipulator dan juga iStream. IManipulator saya untuk menggunakan setway using namespace standar untuk standar cout, dan juga main functionnya awal dari sebuah program, dan juga saya mendeklarasikan sebuah variabel integer seperti jumlah 1, jumlah 2, jumlah 3 untuk nanti kita buat jumlahnya. Lalu kita ingin menampilkan bilangan, tulisan bilangan pangkat 2, bilangan pangkat 3, dan akhiri garis endline. Lalu cout untuk membuat sebuah garis, lalu endline, membuat garis baru. Lalu kita masuk ke program loopingnya. Lagi-lagi saya menggunakan for dan saya mendeklarasikan i sama dengan 1, tipe integer, variabel i sama dengan 1. Jika i true sama dengan 5, maka statement sama dengan i++. Integer pangkat 2, saya mendeklarasikan lagi jika integer pangkat 2 i dikali i, yang berarti jika nanti angkanya keluar 1 maka dikalikan 1 lagi. Jika angkanya keluar 2 maka dikalikan dengan 2, karena ini adalah pengulangan i. Lalu kita ke pangkat 3, ini saya tulis 3 kali i-nya, i dikali 1, i dikali i. Jadi ketika nanti angkanya keluar, dia dikalikan dengan angka yang keluar lagi, lalu dikalikan angka yang keluar lagi. Jadi kalau 2 kali 2, kalau i-nya 3 kali, berarti jika pengulangan keluar angka 2, maka 2 akan dikalikan sebanyak 3 kali. 2 dikali 2 dikali 2. Lalu kita akhiri programnya menggunakan titik koma. Lalu kita tampilkan untuk cout untuk nilai i-nya sebanyak 5 karakter dari kiri, 5 space. Lalu setway 18 untuk pangkat 2. i ini sebelum dikalikan atau pangkat satunya 5 karakter dari kiri, lalu setway 18 atau 18 karakter untuk pangkat 2. Lalu setelah pangkat 2 buat 20 karakter untuk pangkat 3, lalu akhiri garis atau buat baris baru endline. Lalu masuk ke penjumlahan ya, yang tadi sudah kita deklarasikan di sini. Jumlah 1 sama dengan nilai i. Jadi ketika pengulangannya itu 1, 2, 3, 4, 5, dia tidak dikalikan. Lalu jumlah 2 sama dengan pangkat 2. Nah, ini sudah kita deklarasikan di sini pangkat 2-nya. Yang berarti jika keluar angka 1, maka dikalikan 1 lagi. Lalu jumlah 3 sama untuk pangkat 3-nya juga. Sudah kita kalikan 3 kali. Jadi kalau untuk penjumlahan ini tidak seperti pangkat 3, karena kalau untuk penjumlahan ini ketika keluar nilai i-nya 1, lalu pengulangan yang kedua nilainya 2, maka ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 3. Lalu pengulangan yang ketiga adalah 4,
Pengulangan yang ketiga adalah 3, maka 3 tambah 3 sama dengan 6. Sama seperti ini. Jika pangkat 3 nilai I-nya yang keluar itu sama dengan 2, maka untuk pengulangan selanjutnya akan ditambahkan juga untuk pengulangan seterusnya ya, seperti itu. Jadi ini jumlahnya ya seperti ini, misalkan nilai I-nya adalah 1, pengulangan yang I-nya itu adalah 1, lalu pengulangan yang kedua adalah 8, maka ini akan dijumlah. 1 ditambah 8, 9, 9 ditambah 7, sampai 64, sampai 125, dan ini adalah total hasil dari penjumlahan ini. Dan program kita buat sintaksnya ada di sebelah sini. Lalu kita cout. Nah, untuk membuat tampilan jumlahnya itu, untuk membuat tampilan jumlah seperti ini ada di bawah. Saya buat di sini cout, saya buat garisnya, ini garisnya tampilannya di command prompt. Set W 5 space dari kiri untuk jumlah 1, lalu set W 18 dari kiri dari sini dengan jumlah 2, lalu set W 20 space atau 20 karakter untuk jumlah 3. Lalu end line. Kita running lagi. Maka hasilnya akan sama. Ya. Oke. Baik, segini saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas pembuatan programnya. Saya akhiri. Terima kasih telah menonton. Saya Muhammad Al-Fauzan. Assalamualaikum. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.